Semoga waktu-waktu yang kita lalui ini benar-benar tidak salah fokus, tidak salah sikap, karena waktu ini bagai air sungai. Kalau kita menyentuhnya sekarang, maka sentuhan yang kedua pasti sudah bukan pada air yang sama, sudah mengalir. Begitulah detik demi detik mengalir begitu saja dan tidak bisa kembali. Maka kita harus gunakan sebaik-baiknya setiap detik ini supaya bisa jadi bekal pulang kita. Sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu tentang 4 hal yang mungkin besar kemungkinan terjadi dalam keseharian kita. 1, kita akan berbuat ketaatan, kebaikan, sholat seperti barusan, kemudian mungkin pagi ini sedekah, lalu beragam kebaikan yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita bukan setan yang sepenuhnya berbuat buruk. Namun saat yang sama, hari-hari yang kita lalui juga kita banyak melakukan kesalahan. Mata, mulut, sikap, pikiran, hati, Masya Allah, banyak sekali kesalahan atau kemaksiatan. Yang ketiga adalah mau tidak mau kita harus yakin bahwa kita ini diberikan nikmat oleh Allah. Dan yang keempat, banyak juga kejadian dalam hidup ini, akan ada juga kejadian dalam hidup ini hal-hal yang tidak kita suka. Jadi kalau disederhanakan, ada taat, ada maksiat, ada nikmat, ada mudarat, musibat. Taat, maksiat, nikmat, musibat. Nah, dari keempat kejadian ini kita harus tahu ilmunya sehingga keempat perkara ini bisa jadi amal soleh, jadi kebaikan bagi kita. 1, ilmu ikhlas. Maaf ya, ini pengulangan. Wajib bagi kita untuk tahu ilmu bagaimana memiliki keikhlasan. Karena semua kebaikan yang kita lakukan tidak diterima kalau kita tidak ikhlas. Nah, orang yang kasihan itu adalah orang yang tidak tahu mana ikhlas, mana pamer, belum saja dia melakukan asal dia mau di hati. Nah, ini namanya orang bodoh. Dia tidak sadar tentang keikhlasan, tidak tahu juga tentang riya. Ini bodoh. Ada lagi yang lebih parah, yang tertipu. Siapa yang tertipu? Yaitu orang yang dia merasa ikhlas. Dia tahu ilmu ikhlas, dia belajar dan dia beramal, dia sudah merasa ikhlas. Padahal di sisi Allah, ketika dibuka nanti pulang amal kita itu tidak ada yang diterima. Waduh, ini kasihan. Nah, kalau yang tadi bodoh, kalau yang ini tertipu nih. Yang bodoh itu yang tidak tahu ilmunya. Ya, itu juga tidak diterima karena tidak ada amal diniatkan karena Allah. Tapi yang kita yang suka mendengar ilmu ini, yang ikut pengajian, yang baca buku, bahkan yang ceramah, dia sudah merasa nih, saya ini ikhlas sholat karena saya tahu ilmunya, saya baca bukunya, saya dengar ceramahnya, bahkan saya yang menceramahkan. Tapi saat yang sama, ketika di akhirat dibuka, tidak ada satupun yang diterima karena ternyata tidak ikhlas. Termasuk berjuang, termasuk menghafal Quran, membaca Quran, belajar agama dan mengajarkannya, sedekah dalam aneka bentuk. Perasaan dia sudah nih, karena udah tahu ilmunya, tapi pas dibuka di sisi Allah, ternyata tidak ada yang diterima. Nah, inilah orang yang paling tertipu oleh dirinya sendiri.
Hati-hati hadirin, hati-hati, kita harus hati-hati. Kita belajar ilmu ikhlas dan tiap waktu kita harus meneliti terus keikhlasan diri kita. Salah satu latihan ikhlas adalah di antara semua amal, coba miliki amal rahasia. Kalau belum bisa banyak, satu saja. Amalan yang benar, syar'i, dan tidak diketahui siapapun kecuali hanya Allah yang tahu. Kita disaksikan Allah. Tidak boleh cerita kepada siapapun, tidak boleh ingin diketahui. Adakah? Coba periksa. Adakah amal rahasia? Kalau dosa rahasia banyak yang kita mati-matian tutup-tutupi. Tapi apakah ada amal rahasia yang betul-betul kita rahasiakan dari siapapun dan cukup hanya Allah yang tahu? Ayo periksa. Karena biasanya kita kalau beramal ada saja keinginan diketahui orang. Ada tahajud, ingin aja orang lain tahu, apakah di broadcast, ayo tahajud. Kita ke masjid, kadang langsung itu masjid sekarang mulai rame, siapa lagi yang mau ikut, tapi tersisip di sana supaya diketahui orang. Kita sedekah pagi-pagi langsung potret kotak infak, siapa yang sudah sedekah pagi ini. Bagus sih kata-katanya, tapi terselip di hati yang dalam tuh ingin diketahui orang bahwa saya sudah sedekah. Ayo, saumnya dijaga, harus kuat nih Senin Kemis nih. Tapi di hati terkecilnya ingin diketahui orang bahwa dia sedang saum Senin Kemis. Kalau nggak diumumkan nanti pas buka, selamat berbuka ya kawan-kawan. Tapi tujuannya itu bukan ingin ngucapin selamat, tetapi informasi bahwa kita sedang saum, lagi buka. Ngaji, ayo sudah juz berapa dek? Nah, nanya juz orang lain untuk mengeluarkan juznya sendiri. Hati-hati. Kadang kita beramalnya sedikit tapi ingin diketahui orangnya besar. Orang-orang yang tidak ikhlas, ya berarti tidak diterima amalnya. Walaupun sepertinya banyak kebaikan yang dilakukannya. Ini nih harus diwaspadai. Nah, kalau ujian istighfar itu, tobat itu, banyakan mana nih kira-kira kebaikan atau kesalahan yang kita lakukan? Kalau mau jujur mah dalam kebaikan juga banyak kesalahan kita ini yang harus kita istighfarin. Dalam melakukan kebaikan saja banyak yang harus kita tobati. Karena kebaikan kita suka terselip banyak ujub, ria, takabur. Itu dalam berbuat baik kita juga maksiat. Jadi sebetulnya harusnya nggak istighfar. Gini ya, setan itu mati-matian menggelincirkan kita supaya kita berbuat salah dalam hal apapun. Lagi makan, jalan, ada ujubnya dia, berpakaian, ibadah, ngobrol, terus mati-matian digelincirkan mata, mulut, pikiran, perilaku. Nah, setan tuh maunya kita tergelincir terus. Nah, istighfar itu benar-benar menghapuskan kesalahan yang sudah jadi payah setengah mati setan menipu kita. Jadi istighfar itu akan menggagalkan upaya setan. Dia ngecerit luar biasa tuh. Setan itu kalau kata Imam Ibn Al-Jauzi menceritakan, iblis pernah berkata, aku telah mencelakakan anak Adam dengan dosa-dosa. Sedangkan mereka mencelakakan aku dengan istighfar dan membaca la ilaha illallah. Setelah aku mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka, maka aku biarkan mereka menuruti nafsunya sehingga mereka berdosa, tapi tidak istighfar. Dan mereka telah menyangka melakukan perbuatan baik.
Nah, gitu. Jadi dikelincirkan berbuat baik, tapi kalau istighfar tegak belur. Nah, makanya setan menipunya adalah kita tuh dibuat merasa sudah jadi orang baik, sudah merasa soleh, solehah, sudah menjadi orang yang bermanfaat, sudah merasa berjuang, sudah merasa membaca Quran, sudah merasa berdakwah. Jadi kita tuh ditipu oleh setan tuh sudah merasa jadi orang baik. Begitulah banyak tipu daya, dan ini pun membuat kita harus istighfar lagi. Makanya astagfirullahaladzim itu yang paling ringkas. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ada lagi yang agak panjang. Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Agak panjangan lagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaq wa ana abduka wa ana ala abdika wa wa'dika mastata' a'udhu billahi ma sana' abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidambi faghfirli wa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Itu Sayyidul Istighfar. Kombinasi dengan Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ingat doa Nabi Yunus tobatnya. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Coba dinikmati hadirin. Terus La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Berbagai istighfar, permohonan ampun kepada Allah. Coba sebanyak-banyaknya. Kombinasi dengan syukur yang kemarin, aduh bangun tidur alhamdulillah, badan masih ada, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Tuh kita sudah diberi umur, bisa hidup, masih hidup. Sekecil apapun alhamdulillah, lihat badan alhamdulillah ya Allah. Tapi udah itu istighfar, ingat tuh tangan ini bikin dosa, astagfirullah. Ke toilet alhamdulillah ya, dari waktu kita lihat kita disiapkan kamar mandi, ada air, ada sabun. Aduh alhamdulillah. Lihat lemari itu Allah nyiapin pakaian. Tapi astagfirullah ya Allah, ini pakaian yang membuat ujub, takabur. Kita bersyukur diberikan nikmat, tapi kita juga istighfar karena banyak nikmat yang kita gunakan untuk berbuat maksiat. Astagfirullah, lihat rumah, lihat kendaraan, alhamdulillah. Orang lain nggak punya tempat berteduh, nggak ada makanan, saya yang kau beri, alhamdulillah ya Allah.
Tapi pas ingat dosanya, ini yang bikin saya ujub. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nah, kombinasi ini luar biasa, Devin. Pengakuan atas nikmat dari Allah. Abu laka bini'amatika alayya wa abu bizambi faghfirli. Kita harus ngaku nikmat dan ngaku juga dosa. Di balik nikmat ini kan kita juga banyak menyikapi nikmat dengan jadi dosa. Berapa banyak karunia Allah yang kita salah menyikapinya dan jadi dosa bagi kita. Nah, sambil kita istighfar, sambil alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Lihat dompet masih ada uangnya, makan datang dari sana sini, bahannya. Kita lihat ada air minum yang jernih, mudah, alhamdulillah. Dan itu pakai rasa ya, syukur tuh, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, mata masih bisa melihat, alhamdulillah, naik motor walau dibonceng, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau kita terus syukurlah, la in syakartum la azidannakum. Justru syukur itulah yang menambah lebih banyak nikmat. Kita ini menderita bukan karena kurangnya karunia, kita ini menderita karena sangat kurang bersyukur. Nah, Masya Allah hadirin, kalau saja kita terus bersyukur, rasanya tuh waktu tuh jadi indah. Beneran, siapa saja yang hidupnya syukur terus, jadi indah hidup nih. Gak tahu gimana, karena sangat banyak yang bisa kita syukuri. Jadi susah melihat sesuatu yang bikin hati tidak enak, galau tuh jadi susah kalau kita mensyukuri semua nikmat ini. Dan yang keempat adalah sabar, nahan. Kalau mau berbuat maksiat, tahan, lalu langsung minta tolong ke Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Minta ditunjuki oleh Allah tuh ya. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wa afafa wa ghina. Allahumma nawwir qulubana, minta diberikan cahaya di hati. Tahan, mau banyak komentar, tahan, mau celetak-celetuk, tahan, mata mau lihat maksiat, tahan, tangan mau buka tayangan-tayangan yang tidak bagus, tahan, lalu langsung zikir kepada Allah. Mau marah, tahan, makin kuasa mengendalikan diri, itu makin sabar, insya Allah. Kalau menahan dirinya untuk meminta tolong ke Allah dan memilih apa yang Allah sukai. Jangan nulis kecuali tulisan yang Allah sukai, bukan yang nafsu sukai. Jangan berkomentar, jangan berbuat, tahan. Makin terampil menahan diri, makin bisa menikmati hidup ini. Karena yang mengancam kita itu adalah kita sendiri, keburukan kita sendiri. Akibat kita tidak menahan, tidak menjaga diri. Nah, hadirin sekalian, dan kita melakukan semua ini benar-benar karena kita sadar kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita ini. Masya Allah. Demikianlah sahabatku sekalian, 4 ilmu yang mudah-mudahan kita cari ilmunya, ilmu ikhlas, ilmu tobat, ilmu syukur, ilmu sabar. Setiap hari itu harus kita latih sesudah kita tahu ilmunya ya, supaya betul-betul setiap detik itu jadi amal soleh, bekal pulang kita. Jangan sampai tertipu oleh merasa sudah, padahal di sisi Allah tidak ada nilainya. Insya Allah nanti malam diundang ke ILC katanya, yang lawyer club itu apa? Ya begitulah, di TV One, dan besok di Hitam Putih ya. Di Hitam Putih itu pada maghrib jam 6. Tolong doakan supaya acara tersebut benar-benar acara yang penuh kebenaran dan keadilan.
Terima kasih sahabatku sekalian. Silakan dilanjutkan acara selanjutnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang ikhlas dalam melakukan apapun, senantiasa bertobat terhadap semua dosa yang kita lakukan sekecil apapun, dan kita syukur atas limpahan niat sehalus apapun, dan kita benar-benar sabar menjalani dalam ketaatan, dalam menjauhi kemaksiatan, dan dalam menghadapi musibah yang menimpa. Allah lah tujuan kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.